Halo teman-teman, selamat datang di dalam review saham saya di bulan Agustus tahun 2022. Saya akan mempercepat review ini supaya enggak terlalu memakan waktu, karena kita tahu sendiri untuk mereview saham yang jumlahnya bisa mencapai ratusan itu bukanlah perkara yang singkat. Karena itu saya udah mengumpulkan sekitar 298 saham yang bisa belikan. Sekarang kita akan langsung masuk ke list yang pertama, yakni AALI. Bagi teman-teman yang baru pertama kali ikut review saham saya, itu ada 4 kriteria penting untuk saham yang bisa masuk ke dalam watchlist premium saya. Yang pertama, pastinya turnovernya harus di atas 1 miliar rupiah. Untuk AALI ini contohnya turnovernya 45 miliar, jadi lolos. Lalu yang kedua, yakni pemegang saham. Untuk pemegang sahamnya, itu untuk pengendali yang non publik harus memiliki catatan hukum yang sehat, ya. Contoh AALI ini pemegang saham teratasnya adalah PT Astra International Tbk sebesar 61%. Lalu porsi publik, nah ini harus di bawah 50%. Dan di sini AALI ini porsi publiknya 20%, jadi aman, ya. Jadi kita cek dulu PT Astra International dulu. Oke, Astra International Tbk. Kita cek di bagian berita. Untuk pemegang sahamnya ini, kita coba baca apakah ada kasus hukum yang memberatkan perusahaannya. Kalau kita baca di sini sih nggak ada, ya, jadi aman-aman aja. Jadi untuk pemegang saham yang kriteria kedua, AALI lolos. Lalu selanjutnya, nah ini untuk laporan keuangannya sudah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Kita cek PR-nya itu 11. Kalau untuk watchlist premium saya itu PR-nya harus 5 kali ke bawah. Untuk AALI ini untuk kriteria ketiga, mereka nggak lolos. Kriteria keempat yakni liquidity. Minimal current ratio atau aset lancar itu harus di atas 100% berbanding dengan hutang jangka pendek. Jadi ibaratkan aset lancarnya itu membayar semua hutang jangka pendeknya. Jadi minimal harus di atas 100%. Dan untuk AALI ini kurang rasionya 166%. Itu berarti aset lancarnya 1,6 kali lebih besar daripada hutang jangka pendek. Jadi bagus. Bisa bayar hutang jangka pendek, cuman sayang PR-nya belum menarik, jadi saya akan skip dulu. Nah, itu contoh kriteria saya, ya. 4 kriteria penting yang bisa masuk ke dalam watchlist premium saya. Dan tentu saja kalau untuk trading sih saya memakai MACD, ya. Itu merupakan kriteria kelima yang saya masukkan ketika saya ingin trading. Yap, jadi untuk AALI ini nggak lolos. Jadi kita nggak usah hapus dulu, ya, nanti aplikasi RT bisnisnya bisa hang. Jadi saya biarkan dulu, tapi teman-teman bisa menyiapkan catatan, ya. Kalau misalnya ada saham yang menarik, saya bakalan sebut, nanti teman-teman bisa catat. Meskipun kadang-kadang saya ada juga bikin kesimpulan sih di akhir, jadi pilihan teman-teman lah apa mau menyimak video ini dari awal sampai habis. Yang mungkin lama bisa 1 jam, atau teman-teman bisa nanti masuk ke kesimpulan, ya. Biasanya di akhir video ada. Jadi ya terserah teman-teman. Jadi saya langsung mulai aja. Untuk AALI ini kita lewatkan, langsung kita masuk ke ABA. Dari PR-nya terlebih dahulu biar lebih cepat. Nah, oke, ABA nggak lolos, ya. Perusahaan media dari Pak Erick Thohir. Lalu ABMM PR-nya 3,95, bagus. Liquidity 160%, ya. Lalu selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya. Porsi masyarakatnya 20%, bagus. Lalu ada PT Tiara Marga Trakindo. Kalau kita baca di sini aman, ya. Baik, untuk ABMM merupakan perusahaan pertama yang masuk ke dalam list kita. Ini merupakan perusahaan batubara. Lalu Acas. Untuk Acas ini dia PR-nya enggak lolos. Lalu ada CP. Ini kayaknya juga enggak lolos sih. PR-nya 21 kali enggak lolos. Selanjutnya Adi nggak lolos, ya. Kita bisa lihat dari EPS-nya. Setidaknya harus sekitar 10% daripada harga saham, nanti baru saya bisa cek. Kalau ini 10 udah pasti nggak lolos sih. Adi nggak lolos. ADMF
Oke, kita coba cek pairnya. 6,16 masih belum lolos ya. Selanjutnya ada MR 117, nggak lolos. Lalu Adro, oke, menarik. Untuk pairnya 4,52, bagus. Kalau di sini lainnya 49%, masih aman ya, belum mencapai 50% lebih. Lalu ada strategi investment. Kalau kita baca di sini juga aman ya. Baik, yang kedua, batu bara lagi. Nggak mengejutkan ya, untuk sekarang batu bara memang masih. Selanjutnya kita lihat Agi. Agi ini nggak lolos. Selanjutnya Agro juga nggak lolos. Selanjutnya Akra belum. Amar enggak. Selanjutnya AMFK, ARB kemarin dia. Kita coba cek ya. Pairnya 2,85, bagus. Kurang rasio 109%. Untuk pemegang saham masyarakat 13%, masih aman. Selanjutnya ada AGC. Kita coba baca di sini. Banyak berita bahasa Inggris karena ini merupakan perusahaan internasional juga. Perusahaan Jepang tepatnya. AMFK. Ini yang selanjutnya. Ada 3 perusahaan. Selanjutnya AMRT nggak lolos. ANJT ini kayaknya lolos sih, perusahaan sawit ya. Untuk PR-nya 4,42, liquidity 194%, kurang rasio. Lalu posisi masyarakatnya 8%. Lalu ada Austindo Kencana Jaya. Di berita, kalau kita baca di sini sih aman ya. Aman. Selanjutnya ANJT. Wow, udah ada 4 saham ya di huruf A ini. Selanjutnya Antam. Oke, ini untuk Antam sih kayaknya belum lolos ya, karena PR-nya belum 5 kali ke bawah, masih 8. Kita skip dulu. Selanjutnya Apik, masih belum juga. Lalu Archie ini belum juga ya. Selanjutnya Arko juga belum. Yep. Selanjutnya Arna juga belum. Untuk Arto juga belum. ASGL ini belum ya. Asha juga belum. Lalu ASI ini dia juga masih belum. ASLC masih belum juga. ASMI belum. ASPI juga belum. Lalu ASRI, ini coba kita cek. PR-nya 5,96. Oke, masih belum ya. Selanjutnya ASA, ini belum. Lalu Auto, ini juga masih belum ya, karena setidaknya harus 20% dari harga sahamnya biar dapat PR-nya 5 kali ke bawah. Untuk Auto belum ya. Lalu Avia dia masih belum. Aksio, wow, banyak banget. Kita coba hitung manual ya. Biasanya memang saham yang baru IPO kayak Aksio ini yang listingnya tanggal 20 Juli, hari ini tanggal 31, baru 11 hari dia IPO. Biasanya memang laporan keuangannya di RT Business agak kacau sih. Kita harus hitung manual. Untuk net profitnya 133 miliar berbanding dengan market cap-nya 1,61 triliun. Jadi ya masih belum ya, PR-nya masih sekitar, kita bagikan aja deh, 1,6 bagi 133, ya dapatnya nggak sampai 10 kali ke bawah, jadi kita skip dulu. Selanjutnya kita masuk ke B sekarang. Jadi A ada dapat 4. Untuk bab ini belum ya. Selanjutnya baca, ini juga belum. Lalu bank
Ini masih belum. Bapak perusahaan properti ya, masih rugi dia. Lalu BPCA masih belum. Raja IHSG untuk BBHI belum ya. Lalu BPK masih rugi dia. BBNI bagaimana? Ini juga masih belum menarik. Lalu BBRI masih belum. BBTN ini wow tinggi juga ya, coba kita cek PR-nya 5,03 ya. Aduh, alang-alang sih, kita skip aja. Baik, selanjutnya BBYP masih rugi. Backup kecil. BDMN belum sampai 20% labanya. Selanjutnya kita lihat BEPS masih belum. BES juga masih belum. Selanjutnya BES ini oh ini kayaknya ada mencapai ya. PR-nya 5,11 masih belum. Selanjutnya BEVIN, untuk BEVIN dia masih belum. Lalu BGTG masih belum. BAT masih belum. Selanjutnya BHIT masih belum. Lalu BINA masih belum juga. Lalu BP sama Batubara terbang terus dia ya, masih belum menarik sih. Lalu Bird ini masih belum. Lalu BC produsen bibit jagung ini juga masih belum. BJBR ini sih belum ya, karena PR-nya saya hitung sih belum ya, 1,573. Selanjutnya BJTM ini juga belum, skip dulu. BMHS masih belum. BMRI belum juga. BMSL wow ARB kemarin dia. Oke, kita coba cek PR-nya. Wow, 2,68 kali, ukuran rasio 135%. Lalu pemegang sahamnya masyarakat 40%. Lalu ada Chance 10 Finance Limited. Kita lihat di berita. Berita bahasa Inggris ya. Oke. Wow, BMSR ini kenaikannya sangat luar biasa. Ya, masih ingat ya, waktu itu dia masih harga 200-an, tiba-tiba terbang sampai 1000-an. Tiba-tiba terbang ya, arah selama berhari-hari. Gila banget sih. Tuh nya sekarang udah 1M. Menarik. Saya masukkan ke dalam watchlist ya. Tahun 99 udah lama. Jadi itulah BMSR, saya coba masukkan lagi ya. Saham yang berbahaya banget sih. Selanjutnya BMTR yang udah naik banyak banget ya. Kalau kita lihat di sini sih udah mahal ya dia ya. PR-nya udah 5 kali ke atas. Yap, betul. Jadi kita skip dulu. Selanjutnya BNBA masih belum. BNBR gocap ini saham. Lalu BNGA coba kita cek PR-nya 5,18, skip. Selanjutnya Boga, skip. Bola, untuk bola ini skip juga. Selanjutnya Breeze juga skip. Selanjutnya BRMS, anak perusahaan bumi, ini juga masih belum. BRPT oke, belum juga. Selanjutnya BSDE ini juga masih belum ya. BMSML selanjutnya ini masih belum. BSSL ini batubara juga, apakah akan masuk? Belum ya. Laba kuartal pertama tahun 2022 nya kurang memuaskan. Selanjutnya BTPS enggak. Lalu buka
Ini wow, tinggi sih. Coba kita cek PR-nya. Bentar, ini kok ngawur ya. Kita coba cek manual. Net profit 14,55 triliun. Ini kuartal pertama loh. Jadi kalau kita kalikan harus kali 4. 4 deh, kita kali 4 sekitar, coba ya saya buka kalkulator dulu. Pertama kita dari 14,55 kalikan 4 dapat 58,2 triliun. Lalu kita pertama 30,30 bagi 58,2, pernya wow 0,52 ya. Jadi betul nih, pernya 0,52. Wow, mantap banget ya. Baik, selanjutnya kita coba cek di sisi liquidity juga oke, 2000-an. Lalu di sisi profil dulu. Untuk pemegang saham teratasnya ada PT Kreatif Media Karya sebesar 24%. Lalu ada pemegang saham di bawah 5% itu 52%. Kayak masyarakat ini udah kurang bagus sih, karena porsi masyarakatnya gede banget. Wow, coba kita cek ya di IDX mungkin kali ya. Atau kita cek di bukanya langsung, Bukalapak. Bentar. Bukalapak. Ini nama perusahaannya Bukalapak ya. Bukalapak.com. Di Bukalapak.com Tbk. Coba kita cek apakah benar porsi publiknya sebesar itu. Hubungan investor. Pemegang saham. Nah, benar. Jadi publiknya sebesar 53,58%. Gede banget sih. Jadi kita skip dulu lah. Ini posisi publiknya terlalu gede. Kita skip dulu. Kita masuk ke bull aja. Kayaknya saya udah buka tadi. Oke. Bull ini masih belum ya. Dan juga dia belum update laporan keuangannya. Masih sampai kuartal ketiga tahun 2021. Bahaya banget itu. Lalu Bumi ini menarik. Produsen batu bara ya. PR-nya 5,2. Oke, masih belum. Selanjutnya BEVIC. Untuk BEVIC ini masih belum. Selanjutnya BWPT masih belum, masih rugi dia. Selanjutnya Bian masih belum. Selanjutnya CAK ini masih belum juga. Selanjutnya CAM masih belum. Lalu CARE juga masih belum. Jasa masih belum ya. Cevin masih belum. Lalu CAM ini wow, kita harus hitung manual sih ini. Coba kita lihat di akhir tahun 2021 labanya 12 miliar, market cap 197. Oke, berarti nggak lolos ya, karena nggak sampai 20% daripada market capnya. Lalu selanjutnya Citi ini masih belum. Cleo ini juga masih belum. Selanjutnya CMNT, produsen semen merah putih, masih belum. CMLY ini masih belum juga. Koko masih belum juga. Lalu Cepin dia masih belum. Lalu Cepro masih belum. Labanya menurun ya Cepro ini ya. Lalu Citra belum. Dewa masih belum juga, masih rugi dia. Lalu Dewi dia harus hitung manual lagi guys.
6 miliar berbanding 292 miliar, nggak lolos. Lalu Devam nggak lolos juga. Lalu DG masih belum juga. DGNS masih belum juga. Wow, jadi dari tadi selain A sama B, C nggak ada saham yang mewakilkan ya. Tadi kita sampai, kalau nggak salah, coba kita cek DGNS lagi. Belum ya. Selanjutnya DKFT, apakah D juga nggak bisa mewakilkan siapapun? Kita coba cek ya. T belum. Demas, wow, labanya besar banget. Kita coba cek PR-nya 5,05. Dikit lagi sih. Selanjutnya DMM masih belum. Selanjutnya Doit juga masih belum ya. Lalu DRMA, produsen berbagai alat mesin, masih belum ya. DSNG dia masih belum juga. Lalu Duty, ternyata D nggak ada perwakilan juga. Skip. Jadi selanjutnya kita masuk ke E. Elsa belum. MT juga belum. Lalu Enak ini belum. Selanjutnya ENRG, perusahaan Bakri ya, belum juga. Selanjutnya RAA ini belum, dikit lagi sih. Lalu ESIP juga belum. Lalu ESA belum. Selanjutnya udah tadi. ESTA, ARB kemarin masih rugi. Excel masih belum. Selanjutnya film, ini dia masih belum. Lalu FPNI masih belum juga. Lalu Friend belum. Lalu GGRM menurun labanya. Lalu GCTL masih rugi. Lalu Good masih belum menarik. Selanjutnya GZCO, dia belum menarik. Lalu HAIS, G juga nggak ada perwakilan ya. HAIS masih belum menarik. Lalu HATM hitung manual lagi. Oke, net profit 90 berbanding 1,31 triliun. Ini untuk laporan akhir tahun, jadi nggak usah dikali lagi dan nggak lolos dia. Lalu Hill dia belum. Lalu Hexa, ini dividennya pernah gede banget, masih belum menarik. Lalu HMSP, produsen lokal, masih belum menarik ya. Lalu Homi masih belum menarik. Hope belum. Hurum belum. Lalu IATA, wow, meningkat. Kita coba cek PR-nya 3,87. Cuman sayang, kurang rasionya cuma 38%, jadi skip. Selanjutnya ICBP belum. Lalu IMJS belum juga. Lalu IMPC masih belum. Lalu INCO, produsen nikel, belum. INDF, produsen tepungnya, dia masih belum. Lalu INDR ya, wow, besar juga. Coba kita cek PR-nya 3,5, kurang rasio 125%. Lalu porsi masyarakatnya 7,65, aman. Lalu Indorama Holdings, coba kita cek Indorama Holdings BV, masuk ke berita. Ditanyakan tuh soal stock split, masih aman sih 7,5, jadi nggak kena tegur lah, karena minimal harus 7,5% porsi publik. Oke, INDR selanjutnya. Wow, sampai I baru ada kandidat ya. INDR. Selanjutnya kita cek yang lain. Indi, saham batubara juga.
Belum update ya kuartal kedua sahamnya. Sayang sih. PR-nya bagus 3,23. Kurang rasio 145% bagus. Lalu selanjutnya pemegang saham masyarakat sebesar 33%. Lalu Indika Indi Investindo. Oke. Coba kita baca. Bentar, kita coba bacanya ini. Netvi ya. Siapakah dia? Keponakan Soeharto. Sosok pemilik Netvi, keponakan Soeharto. Arsyad Rashid. Siapa nih? Coba kita lihat. Bantah terkait dengan Dian Mulyadi, Tante Richard. Oke, kita coba baca pertama. Ini yang Netvi punya ya. Oh, IPO ya Netvi ya. Sinergi Lintas Media. Indika Inti Holdiko. Komisaris Utama PT Indika Energi Tbk atau INDI. Agus Lasmono ya. Jadi Komut Indika Inti Indika Energi Tbk. I see. Jadi memang berhubungan dengan Netvi juga ya. I see. Anak kandung pengusaha Indonesia Mendiang Mesut Wikatmono semasa hidupnya pernah menjabat di sejumlah perusahaan grup Salim. Mitra bisnis Lim Sio Leong Alis Sudono Salim, sang pendiri grup Salim. Juga sepupu dari Presiden RI kedua Mendiang Soeharto, sepupunya ya. Wow, jadi cukup dekat ya saudaranya ya. Bisa dibilang dia Agus Lasmono ini memanggil Soeharto itu paman. Sangat dekat ya. Baik, jadi gitu aja sih. Wow, punya hubungan dekat banget ya dengan Pak Soeharto. Baik, jadi Netvi itu mengakuisisi Spacetoon. Baik, jadi gitu aja sih. Selanjutnya kita lihat berita selanjutnya terkait dengan Dian Mulyadi, Tante Richard Mulyadi. Penggunaan kokain. Oke, baiklah. I see. Jadi katanya media salah menyebutkan ya, mengatakan bahwa yang penggunaan kokain ini memegang saham Indika Energi ya. Katanya bukan. Baik, itu aja sih. Nggak ada berita yang memberatkan untuk Indi ini sih ya, mana-mana aja ya. Jadi Indi ini ya masuk list kita untuk sekarang. Selanjutnya kita lihat INKP. Untuk INKP dia coba kita cek. PR-nya 4,11 kali, kurang rasio 213%, porsi masyarakatnya 46%, lalu Purinusa Eka Persada.
aman ya. Oke, untuk huruf I udah ada 3 yang masuk. Selanjutnya INTP. Masih belum. IPCC masih belum juga. IP belum. Lalu IPTV juga masih belum. IRA, produsen jarum suntik, ini juga masih belum. iSet belum. ISSP masih belum. Ya, belum ya. Coba kita cek PR-nya 5,35. Skip. Selanjutnya ITMG. Wow, salah satu saham kesukaan saya sih. Cuman saya yang belum update ya laporan keuangannya. Kita coba cek dulu. PR-nya sih menarik, 3,66 kali. Kurang rasio 197%, bagus. Lalu porsi publik 34%, masih aman. Lalu kita coba cek Banpu Minerals. Oke. Apa nih? Coba kita lihat. Ada bahasa Thailand juga di sini. Kita coba baca berita pertama. Ini apa ya ini? Keuntungan ITMG melesat, tetapi Desa Santan tenggelam. Ini berbanding terbalik dengan kondisi di desa-desa yang terdampak serius oleh aktivitas pertambangan dari anak perusahaannya ya. Ini udah berita lama sih, kayaknya belum diselesaikan ya. Harus hati-hati sih ini. Mulai beroperasi tahun 98. Pusat pengerukannya di hulu sungai Santan. Setiap tahun warga 3 desa di Santan dan warga kota Bontang mengalami kebanjiran di wilayah permukiman, ladang dan kebun. 7 bulan belakang ini paling parah mencapai 2 meter. Nah, betul ya, dari beritanya tahun 2020 ya. Lalu bersihkan Indonesia menerbitkan laporan membunuh sungai. Ini khusus untuk kelakuan Indominco. Karena pembukaan lahan untuk pertambangan ya, banyak yang hutan yang ditebang. Jadi dikatakan di sini perusahaan tambang harus memberikan perhatian dan tanggung jawab terhadap bencana banjir yang terjadi. Perbaikan ekosistem serta perbaikan pada aspek sosioekonomi masyarakat yang terdampak harus segera dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab atas kegiatan pertambangan yang berimplikasi pada bencana banjir yang terjadi.
Kita cek langsung untuk Mumin Ali kayaknya ya. Akuisisi MUFG. Nah, ini dia. John Lin dan Bang Panin terbukti suap ex penjabat pajak. Baiklah. Memang banyak kasus sih ini Panin Group ya. Ya, taulah suap pajak untuk meringankan pajaknya, merugikan negara. Oke, baiklah. Ya, baiklah. Jadi untuk Panin Group saya skip dulu ya, termasuk Pans ini kita skip dulu. Selanjutnya kita masuk ke Pegas. Baru 1 minggu yang lalu loh. Pastinya kasusnya nggak bagus sih. Baik, selanjutnya untuk Pegas masih belum menarik. Lalu PMMP menarik ya, udah update kuartal pertama tahun 2022, PR-nya 4,3, kurang rasio 100%, porsi masyarakatnya bagus 15%, lalu 3 Makin Jaya 3 Oke. Selanjutnya PMMP yang masuk list. Lalu PNBN skip, PNBS skip, PNINSFIS, PNF skip. Lalu Poli ini wow menarik. Coba kita lihat PR-nya 4,77 dengan kurang rasio 186. Porsi masyarakatnya 0,23%, kecil banget. Udah update sampai kuartal kedua ya labanya. Porsi masyarakatnya kok kecil ya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutnya. Posun kok. Oke. Ini perusahaan apa ya? Oh, properti. Labanya gede banget ya untuk tahun 2022. Baik, untuk Poli ini bolehlah kita pantau dulu Poli ya. Jarang sih dia masuk ke dalam watchlist. Soalnya Power juga masih belum menarik. Pepre masih belum. Lalu PRDA belum ya. Lalu PESAP ini juga masih belum. PSGO enggak. Lalu PSKT enggak. PSSI enggak. PTBA masih belum ya, PR-nya belum 5 kali ke bawah. Lalu PTPP masih belum. Lalu Petro masih belum juga. Lalu PON masih belum. Lalu Pizza masih belum. Raja masih belum. Lars masih belum. Raisi masih belum. Rice
belum. RMKE belum. Nah, udah masuk S sekarang. Same belum. Sum F ini juga belum. Lalu 1 properti masih belum. SCMA juga masih belum. Lalu seger belum juga. Sheet ini masih belum. Shape belum juga. Lalu Sido belum juga. Lalu Silo masih belum. Lalu Sim belum juga. Lalu Slis belum. SMBR belum. SMDR oke, kita coba cek ya. Ini PR-nya 2,5, liquidity bagus 195%, lalu posisi publik 27%, lalu Samudra Indonesia Tangguh. Baik, SMDR masuk ya. Selanjutnya SMGR, saham semen. Ini masih belum. SMKL belum. SMNT belum. SMLA belum juga. SMSM belum. SNLK juga belum. SPMA belum. SQMI belum juga. Nah, SRTG kayaknya masuk nih dia. Labanya mengecil ya. PR-nya 5,22 kali. Ups, skip. Ternyata udah update ya, dan mengalami kerugian. Selanjutnya SSMS. Menarik. Udah update sampai kuartal pertama tahun 2022. PR-nya 3 kali, cuman koordinasinya nggak bagus. Skip dulu. Selanjutnya STAA belum. SWAT belum. Sweet hitung manual 20M sama 800M enggak. TAPJI ini bagus sih, PR-nya 3,99, koordinasi 180%, porsi publik 14%, lalu Persada Kapital Investama aman ya. Baik, aman. TAPJI selanjutnya. Saya nggak percaya sih ya SHTG sampai keluar watchlist premium ya, karena memang saham jadi ada naik turun saham ya. TB nggak masuk. Lalu TBRA oke, kita coba cek. PR-nya 5,08, sayang sekali. Tech nggak masuk. Tins gede ya, PR-nya 4,5, koordinasi bagus 100%, lalu porsi masyarakatnya 27%, lalu Indonesia Hasan Aluminium kayaknya Tins masuk sih. Oke, Tins masuk. Udah ada perwakilan. Selanjutnya Tekim. Wow, tinggi juga labanya. PR-nya 4,6 dengan kurang. Udah ada 3 perwakilan daripada T. Selanjutnya TLKM. Enggak. Temas. Tidak. TNCA. Tidak juga. Toba. Tidak. Tower. Tidak. Lalu TPIA. Rugi dia. TPMA. Belum. TRGU.
Belum. Trim. Belum. Train. Belum. Perusahaan Pak Bong Chandra ya, masih rugi. Tugu belum. UFO udah mau habis guys. Finally. WTJ belum ya. UNTR belum ya. PL-nya belum 5 kali ke bawah. Belum. WIHA belum. WIFI belum. WIM belum. WIKA belum juga. WIN oke, hitung manual guys. 4M enggak. Lalu WINS belum. WRG belum juga. WMPP belum. WOMS ini coba kita cek PR-nya 5,7 belum ya. Lalu Wood oke, hampir habis guys. Woodnya 4,6. Liquidity 200%. Porsi masyarakatnya 27%, bagus. Lalu Integra Indo Restari oke lah. Ini yang untuk 140 saham kena tato Bay. Kayaknya Wood sih nggak ada ya. Kalau kita cek sih nggak ada tato. Jadi bukan Wood sih. Jadi Wood masuk. Oke, selanjutnya kita cek WSKT. Belum, masih rugi dia. Lalu Yellow belum. Zinc belum ya. Lalu yang terakhir ZYRX, produsen laptop, masih belum menarik ya. Jadi gitu aja teman-teman. Dari 298 perusahaan kita dapat sekitar, ada ABMM sampai Wood ada sekitar 21 perusahaan. Wow, cukup standar ya. 21 perusahaan, jadi nggak sampai berkurang banyak sih. Karena kan kalau saham itu naik terus, biasanya sahamnya yang dengan pair yang bagus itu semakin berkurang. Tapi ini masih 21. Nice. Saya akan sebutkan lagi. Kalau teman-teman beruntung sampai dapat di waktu sekarang, di time yang tepat, saya bacakan listnya ya. Yang pertama ada ABMM, perusahaan batubara. Adro, ini juga perusahaan batubara. Lalu AMFK juga, bukan ya, ini perusahaan kaca. Lalu ANJT perusahaan sawit. Selanjutnya BMSL ini perusahaan bahan kimia. INDR itu tekstil. INDI batubara. INKP kertas, bubur kertas ya. Lalu ITMG batubara. COPX itu alat berat. Embak batubara. MCOR batubara. METSI perusahaan minyak. MLIA perusahaan keramik. Lalu PMMP perusahaan udang. Poli ini perusahaan properti. SMDR logistik. TAPG itu perusahaan sawit. TINS itu perusahaan timah pertambangan. Lalu ada Tekim perusahaan kertas. Lalu Wood perusahaan furniture. Ada 21 perusahaan teman-teman ya. Jadi itulah untuk watchlist bulan Agustus tahun 2022. Semoga kita semua dapat diberkahi dengan cuan ya untuk bulan Agustus. Karena Juli kemarin tahu sendiri ya, saham turun banyak. Saya yang awalnya di Mirai Aset cuan 700.000, akhirnya harus loss sampai modal saya minus dari yang 5 juta akhirnya jadi 4 jutaan. Tapi ya puji Tuhan sekarang udah 4,9 juta. Ya, ada loss lagi sih pas tanggal 29 Juli saya beli SMDR terus saya cut loss ya. It's okay. Semoga bulan Agustus dapat cuan banyak. Jadi gitu aja saya tutup watchlist pada hari ini. Kita selalu hati-hati untuk melakukan diversifikasi, memakai uang dingin ya. Meskipun banyak orang sih yang bilang Pak Lo Keng Hong itu nggak ada diversifikasi.
Karena kalau kita diversifikasi itu berarti kita nggak yakin dengan perusahaan yang kita beli. Kita yakin cuman untuk mengamankan investasi kita ya, karena perjalanan cuan itu nggak mulus-mulus amat. Seperti Pak Loh Keng Hong juga pas dia beli saham Bumi, kan waktu itu dia sempat mengalami minus floating loss yang cukup banyak. Tapi dia tetap hold, lalu average sampai akhirnya Bumi mantul lagi, dia jual dengan keadaan untung. Tentu saja itu bukan waktu yang singkat. Saya juga nggak punya mental sekuat Pak Loh Keng Hong sih. Jadi makanya saya selalu menganjurkan untuk melakukan diversifikasi ya. Pak Loh Keng Hong juga ada diversifikasi kok. Dia masuk, mungkin dia masuk ke Indi, terus akhirnya dia juga masuk BMTR, ada masuk lagi GCTL, itu termasuk diversifikasi. Saya nggak tahu siapa yang bilang kalau Pak Loh Keng Hong nggak ada diversifikasi ya. Itu nggak benar. Pak Loh Keng Hong juga ada diversifikasi kok. Jadi kita juga harus diversifikasi. Lalu juga harus memakai uang dingin. Karena Pak Loh Keng Hong bisa hold saham 2-3 tahun floating loss, rugi, sampai akhirnya bisa profit itu karena pakai uang dingin ya. Jadi harus pakai uang dingin. Ya, terus terakhir MACD. MACD itu sangat kalau kita mau trading jangka pendek itu sangat penting ya. Jadi gitu aja sih. Saya tutup. Semoga cuan kita bulan Agustus dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.